Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon kelas. Good afternoon, sir. Baik lagi bersama saya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas application letter atau bisa sebut surat lamaran kerja. Ini tuh materi ini saya bikin buat kalian. Kenapa? Karena ini sangat penting. Yang mana kalian kan udah kelas 12 ya. Jadi ini tuh sangat penting nanti kalian buat setelah lulus sekolah nanti itu sangat berguna lah bisa dibilang. Jadi saya harap kalian bisa memahami materi ini dengan baik, oke? Oh iya, sebelum mulai kita ada yang icebreaking dulu nggak sih? Oke ya. Jadi saya udah punya games. Itu nama gamesnya adalah jawab salah jangan aspun. Jangan tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi oke, saya jelasin dikit. Jawab salah jangan aspun itu simple sih. Nanti saya akan kasih clue nih. Misalkan makanan gitu misalkan. Nah, nanti kalian jawabnya jangan yang benernya gitu, jawabnya yang salah, tapi jangan asbun juga. Misalkan nih saya kasih clue nama kota di Indonesia gitu. Nah, kalian harus jawab di luar Indonesia, di luar negara Indonesia, tapi jangan sebut negara karena itu udah terlalu ngaco gitu. Paham ya? Paham ya? Oke. Ini mau langsung apa contoh dulu nih? Langsung ya. Oke. Wait. Nama kota di Amerika? Jakarta. Bali. Ngapal tuh dapat 1 poin. Ini cepet-cepetan. Ini fokus cepet-cepetan. Oke. Makanan khas Jakarta? Bisa. Dodol. Tuh, pizza. Dodol. Dia duluan. Dodol Iya. teman. Ya, pizza kan dari Itali. So, 2 poin. Ini mau sampai berapa poinnya nih? Mau sampai 5 poin atau 2 poin? 3. Best of 3. Best of 3. Oh, best of 3 udah menang dong dia. Udah, berarti lanjut. Mau lanjut atau mau lagi? Lanjut apa mau lanjut Udah, nanti? Biar ada perlawanan. Ada perlawanan. Oke, siap. Berarti 2-0 ya. Yang bukan merek handphone. Infinix. Betul, 3. Kan saya nyebutnya bukan merek handphone. Kalau bukan berarti yang benernya gitu. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. 3-0. Nama pahlawan luar Indo. Patimura. Tuh, luar Indo berarti harusnya yang benernya. Oke. 4-0. Dah. Ayo dong. Bantai. Ada perlawanan. Udah nyerah, mau lanjut. Lanjut. Oke nih ya. Lagi yang Oke. gampang. Nah, saya kasih yang gampang deh. Brand mobil. Beat. Oke lah, bener lah. 1, berarti 4-1. Bener, salah. Dia udah menang. Oh, udah menang ya, udah deh. Ekspedisi. Jadi bisa kita lanjut ya ke materi ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu yang namanya surat lamaran kerja. So, application letters are formal documents sent to potential employers to express interest in the job position. They serve as the first impression and an opportunity to highlight qualifications that match the employer's needs. Mastering these skills is key to successful job applications to SMK students in office management. Jadi surat lamaran kerja merupakan dalam bentuk formal, dokumen formal dan dokumen resmi.
yang dikirimkan kepada si calon pemberi kerja untuk menyatakan ketertarikan terhadap suatu posisi pekerjaan yang kalian minati. Terus juga surat ini tuh berfungsi sebagai bisa dibilang kayak first impression lah, kesan awal sekaligus sarana untuk menonjolkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Nah, penguasaan keterampilan menulis surat lamaran kerja ini penting, terutama buat SMK jurusan apa nih kalian? Manajemen kantoran ya. Nah, itu dia, betul. Jadi ini sangat penting bagi keberhasilan siswa SMK, terutama SMK jurusan manajemen kantoran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari surat lamaran ini. Jadi, the main purpose of an application letter is to introduce yourself to an employer and demonstrate why you are the best candidate for the position. Jadi, tujuan utama surat lamaran kerja ini buat memperkenalkan diri kalian kepada pemberi kerja atau HRD kalian ini nanti, serta menunjukkan alasan kenapa tuh kalian kandidat yang layak untuk di posisi yang kalian minati nanti gitu. It aims to capture attention, explain your interest, and encourage the receiver to review your resume in detail. This letter bridges you and the desired job opportunity. Nah, jadi surat ini tuh juga bertujuan menarik perhatian perusahaan yang kalian minati gitu, menjelaskan minat terhadap pekerjaan dan mendorong penerima untuk menelaah riwayat hidup secara lebih mendalam. Nah, dan surat lamaran kerja itu juga bisa untuk menjadi jembatan penghubung nih antara pelamar, which is kalian ya nanti, dan peluang kerja yang kalian minati gitu. So, sekarang kita akan mulai writing an effective application letter. No, ini so far ada pertanyaan? Is there any questions? Belum ada, Pak. Belum ada. Sir. Oke. So, di sini saya akan menjelaskan struktur ya, struktur surat lamaran tuh kayak gimana. So, sebentar. Sini ada mau baca nggak? Saya, Sir. Kamu ya, boleh. Ayo Krisna. Structuring the letter properly. A well-structured application letter includes a clear introduction, a body highlighting relevant skills and expertise, and a closing statement expressing appreciation and willingness for an interview. Proper formatting and logical flow help maintain professionalism and reliability, ensuring your message is clear and engaging for the employer. Oke, thank you Krisna. So, saya kembali menjelaskan ya. A well-structured application letter includes a clear introduction, a body highlighting relevant skills and experiences, and a closing statement expressing appreciation and willingness for an interview. Nah, jadi struktur surat lamaran yang benar itu selalu diliputi atau include ya perkenalan yang jelas gitu ya, clear introduction. Jadi isi yang menampilkan keterampilan dan pengalaman kalian, serta penutup yang menyatakan apresiasi dan kesiapan wawancara kalian nanti kalau misalkan kalian nanti mau melamar kerja. Nah, terus juga format yang rapi dan alur yang logis, menjaga kesan profesionalisme kalian lah, dan ini nih bisa memudahkan perusahaan memahami isi surat kalian gitu tuh ya. Ensuring your message is clear and engaging for the employer. Jadi alurnya yang rapi, terus juga isinya tidak bertele-tele, bisa memudahkan HRD kalian yang nanti di perusahaan kalian yang nanti itu bisa jadi gampang lah ngecek kayak gitu guys. Nah, terus juga ada using formal language and tone. So, ada mau baca lagi nggak? Oh, Oke.
Using formal and polite language is critical for a professional impression. Avoid slang, contraction, and overly casual expression. Maintain a respectful tone toward the latter to reflect your seriousness and understanding of workplace expectation, which build trust and credibility with potential employers. Oke, thank you Nopal. Yeah. So, saya just ulang ya. Using formal and polite language is critical for a professional impression. Nah, jadi penggunaan bahasa yang formal itu sangat dianjurkan, sangat diwajibkan dalam pembuatan surat lamaran kerja. Terus juga ini tuh juga bisa menciptakan kesan profesionalisme kalian terhadap perusahaan yang kalian minati, gitu. Avoid slang, contraction, and overly casual expressions. Nah, jadi di surat lamaran kerja itu sangat dilarang menggunakan bahasa gaul yang kalian biasa gunain tuh di sekolah, di sama teman-teman kalian tuh nggak boleh. Terus juga bentuk singkatan juga nggak boleh tuh. Misalkan tuh di WhatsApp kalian tulis yang jadi YG gitu, berapa jadi BRP, nah itu nggak boleh. Terus juga ungkapan yang terlalu santai itu juga nggak boleh. Jadi usahain kalian tuh sama pencari kerja nanti kalian atau HRD yang usahain jangan kayak sama temen lah, komunikasi gitu loh. Jadi ada rasa profesionalismenya sedikit gitu. So maintain a respectful tone throughout the letter to reflect your seriousness and understanding of workplace expectations, which build trust and credibility with potential employers. Itu jadi apa ya? Jaga nada yang santun, terus juga sopan juga sepanjang surat gitu, agar itu tadi mencerminkan keseriusan dan keprofesionalismenya kalian gitu. Serta ya itu kode etik lah, bikin kode etik kerja gitu, sehingga dapat membangun trust lah, membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata HRD dan yang kalian HRD di perusahaan yang kalian minati gitu. Jadi HRD ini bisa lihat nih, oh ini anak sopan gitu. Jadi itu si pencari kerja ini tuh udah ada rasa trust lah dari kalian nih, karena kalian punya sikap yang itu keseriusan dan profesionalismenya. Tuh. Nah bisa lihat ya di sini nih, ada salah satu contoh dari surat lamaran kerjanya. Nah di situ kalian harus letakkan nama kalian, terus juga ada nomor telepon dan email, terus juga ini ada alamat ke perusahaan yang kalian minati nanti, yang which is ini namanya header ya guys. Nah di bawah header itu ada salam sapaan yang biasa dimulai dengan dear sir or dear madam dan sebagainya. Nah di sini nih adalah body guys, atau isi dari surat lamaran itu gitu. Nah body-nya itu meliputi bagian awal tuh biasanya tuh kayak saya tertarik nih dengan perusahaan yang ini gitu. I'm interested in your company or in your office dan lain sebagainya. Terus, nah di akhir dari isi atau body ini tuh biasanya yang tadi saya jelaskan tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya itu dengan kesiapan wawancara atau enggak saya siap menjadi misalkan menjadi manajer gitu, atau menjadi pekerja di perusahaan ini gitu. Saya siap menjadi wawancara dan lain sebagainya. But in English of course. So, nah di bawahnya ini ada salam sapaan dari kalian gitu. Terus juga di bawahnya ada tanda tangan. Gitu guys. Nah, so di sini saya akan jelaskan common mistakes to avoid in application letters. So, common errors include spelling and grammar mistakes, lack of customization, overly long or vague content, and inappropriate tone. Nah, itu kesalahan-kesalahan umum yang ada pada surat lamaran. Biasanya itu ada pada tata bahasa yang keliru bisa dibilang.
Terus juga suratnya nggak sesuai, entah itu isinya yang kepanjangan, bertele-tele, atau isinya terlalu singkat gitu. Jadi ya usahain kalian jangan gitulah gitu loh. Jadi serta penggunaan nada yang kurang gitu, nada yang kurang enak didengar lah buat HRD gitu loh. Nah itu avoid repeating your resume verbatim. Proofread multiple times and tailor each letter to the specific job and company to maximize your chances of success. Jadi hindari menyalin isi CV dan secara langsung, lakukan pengecekan secara berkala gitu ya guys, dan sesuaikan surat dengan posisi serta perusahaan gitu. Jadi sesuaiin tuh, misalkan kalian posisinya A tapi lamar di kantor B gitu misalkan, itu nggak boleh gitu. Bah, udah konklusi ya. Suka nih kalian nih, Suka. kata-kata itu tuh. Sama saya juga sih. So, the conclusion is an effective application letter combines clarity, professionalism, and personalization. Jadi, surat lamaran kerja yang efektif itu mengutamakan yaitu tadi clarity, kejelasan, profesionalisme dan keseriusan kalian, dan penyesuaian dengan posisi yang dilamar. Seperti saya bilang tadi itu, posisinya A tapi kalian ngelamarnya di kantor B gitu misalkan. Nah, itu it is distinct from your resume but equally important in making a strong impression. Nah, dan juga nih surat ini beda ya dari CV ya, tapi sama pentingnya dalam membangun kesan positif gitu loh. Avoid common pitfalls by structuring your letter well, using formal language, and tailoring it to each job. Mastering these skills will enhance your job application success. Nah, terus juga dan seperti saya jelasin tadi, dengan struktur yang baik, strukturnya yang relevan, tidak bertele-tele dan sebagainya, itu bahasa yang formal, isinya tuh ya tadi saya bilang isinya tuh tidak bertele-tele ya, atau pendek, singkat dan sebagainya. Peluang keberhasilan diterimanya kalian tuh jadi makin tinggi gitu lah, gitu guys. Dan juga ya itu tadi balik lagi, isinya tidak bertele-tele, relevan, terus juga pakai bahasa yang baik. Pencari kerjanya tuh bisa luluh lah hatinya gitu buat mereconsider kalian gitu. Ini kayaknya bisa diterima nih, tapi kalau misalkan ada yang miss gitu, nah itu bisa dipertimbangin lagi gitu loh. Selesai. Yeay. Oke, still any questions? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum ya. Oke, kalau gitu, kalau misalkan nggak ada nanya, saya kasih tugas ya. Kan udah paham nih, berarti kan udah nggak ada nanya, jadi saya kasih tugas ya. Tugasnya gampang kok, bikin surat lamaran kerja sesuai struktur yang udah tadi saya jelaskan. Nanti kalau bisa namanya Yazid gitu, atau nggak Dear HRD Yazid gitu lah. Jadi anggap aja saya tuh HRD kalian dari terserah perusahaan kalian bebas, lamaran apa posisi kalian apa bebas, tapi HRD-nya saya gitu, Dear Sir atau nggak Sir Yazid gitu, atau nggak ya gitu. Oke. Dikumpulinnya minggu depan dalam bentuk apa? Enaknya mau diketik apa di ketik ya? Oke. Ketik. Kalau ketik rasanya gampang sih ya, kan udah ada ininya tuh formatnya iya. Kalian bisa carilah template-nya itu di Google banyak ya. Jadi atau nggak nanti saya kasih deh template-nya dari saya, boleh. Nanti saya kasih, nanti saya kirim ke ini ya, ke kalian ya. Oke, makasih. Thank you so much for the attention. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan materi yang saya berikan. Semoga ini bisa jadi bekal buat kalian nanti lulus. Amin ya. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh masih kerekam kan? Kesemutan. Berapa? Berapa lama tuh?